Ya kalau saya bercerita tentang pengalaman, kemarin ketika menjadi bupati ya, itu misalnya kita bagaimana menurunkan stunting. Ya sudah, kita bicara pangan lokal. Betul. Dan kita turunkan stunting dan pangan lokal. Waktu itu saya minta ke kementerian untuk kalau bisa dana untuk biskuit yang dibagi-bagi itu. Jangan biskuit yang dibagi, tetapi dananya yang dikasih untuk dibelanjakan ke masyarakat, dibelanjakan ya pangan lokal di masyarakat. Jadi pola itu permintaan saya ke Kementerian Kesehatan waktu itu. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita. Selamat datang Pak Anton Hajon yang biasa disapa Breu Agehani. Senang sekali Pak Anton sudah bersedia untuk memenuhi undangan saya untuk jadi tamu di podcast saya. Pak Anton bisa menyapa dulu. Selamat sore semua. Ini kesempatan pertama bagi saya untuk mengunjungi Aku Nusa Tadoy, ya podcastnya Saudara Bebe. Ya. Ini luar biasa dan saya senang bisa diundang untuk hadir di sini. Baik, terima kasih Pak. Berarti kita sama-sama senang untuk bisa ngobrol di podcast ini. Nah, tema kita khusus kali ini adalah soal bicara tentang koalisi rakyat untuk kedaulatan pangan. Ini segaris dengan isu besar diangkat oleh teman-teman di DPP PDIP ketika Rakernas kemarin. Dan Pak Anton sendiri selaku Ketua DPC PDIP Kabupaten, juga Bupati periode 2017-2022, tentu dengan segala pengalaman dan kapasitasnya memahami secara lebih kompleks soal kedaulatan pangan ini. Nah, bicara kedaulatan pangan itu adalah soal bagaimana hak rakyat atau hak komunitas, hak negara untuk menentukan sendiri kebijakan pangannya. Ketika kita ini sedang dihadapkan adanya arus besar neoliberal, itu terjadi pemusatan industri pangan yang dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan pertanian. Bahkan pada level itu, perdagangan pangan pun juga dikendalikan. Nah, tentu persoalan global sampai ke tingkat lokal ini sesungguhnya persoalannya adalah kebijakan politik. Nah, Pak Anton sebagai politisi, kira-kira bagaimana merespon soal ini di tingkat Kabupaten Pertimur? Silakan. Berdaulat ya. Iya. Secara berdaulat pangan ya, Berdaulat mandiri di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Nah, itu tiga hal yang menjadi ajaran ya, yang kuat sekali disampaikan oleh Bung Karno dan sebagai orang partai ya, karena tadi menyinggung hal itu menjadi garis komando bagi kader-kader PDI Perjuangan. Memang kemarin di Rakernas PDI Perjuangan, Ibu Mega kembali ya, menyampaikan dan mengingatkan kepada seluruh kader pentingnya kedaulatan pangan, karena itu akan berdampak langsung terhadap kekuatan bangsa. Jadi siapa yang bisa berdaulat pangan, itu bangsa akan menjadi kuat. Bangsa itu kuat kalau kita masyarakatnya itu bisa berdaulat. Nah, soal bagaimana untuk berdaulat ini, kita kan sudah terjebak pada situasi kebijakan ekonomi global yang membuat petani tergantung terhadap produk-produk yang diproduksi oleh pihak-pihak perusahaan. Salah satu hal yang perlu kita lihat itu soal, misalnya paling sederhana itu soal benih saja, benih lokal. Itu praktis di level komunitas, masyarakat kehilangan soal itu, tidak bisa memproduksi benih sendiri secara mandiri. Jadi ketergantungan ini akan itu yang disebut kapitalisme pertanian itu. Memang di bidang pertanian atau di bidang pangan itu hal yang disampaikan oleh Pak Bebe tadi itu memang terlihat nampak begitu jelas ya, bahwa segala sesuatu harus disertifikasi dan itu memberikan kesempatan terbatas kepada seluruh masyarakat ya, karena semua dijadikan seragam, sehingga kita coba berusaha
untuk keluar dari hal itu. Ya, coba berusaha untuk keluar dari hal itu. Ya, kalau saya bercerita tentang pengalaman kemarin ketika menjadi bupati ya, itu misalnya kita bagaimana menurunkan stunting. Ya sudah, kita bicara pangan lokal. Betul. Dan kita turunkan stunting dan pangan lokal. Waktu itu saya minta ke kementerian untuk kalau bisa dana untuk biskuit yang dibagi-bagi itu. Jangan biskuitnya dibagi, tetapi dananya yang dikasih untuk dibelanjakan ke masyarakat, dibelanjakan ya pangan lokal di masyarakat. Jadi pola itu permintaan saya ke Kementerian Kesehatan waktu itu. Ke Kementerian Pertanian juga kita minta waktu itu. Mungkin Pak Bebe ingat ya, saya pernah minta untuk masyarakat yang produksi pupuk waktu itu. Ada sekian jenis pupuk. Saya maunya pupuk itulah yang digunakan oleh petani Flores-Timur. Pupuk yang diproduksi oleh petani Flores-Timur sendiri. Betul. Sehingga pupuk-pupuk itu kemudian kita minta supaya dia punya kekuatan kekuatan secara ilmiah. Maka kita minta pihak Undana untuk diperiksa di laboratorium penelitian soal komposisi kandungannya itu. Jadi itu hal-hal kita untuk keluar dari tekanan-tekanan secara yang disampaikan oleh Pak Bebe itu. Jadi sebenarnya kita bisa kalau memang kita dituntut untuk menjawab itu dari apa yang kita miliki, maka kita harus bisa buat itu. Tentunya kita harus mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah di tingkat atas. Waktu itu kan regulasi itu membatasi kita. Kalau mau belanja jagungnya harus yang mana? Nah, itulah speknya sudah ditentukan. Itu contoh yang membatasi kita sehingga apa yang kita produksi sendiri itu kemudian menjadi lambat sekali untuk kita angkat menjadi kebutuhan kita. Memang beberapa jenis, kalau bicara tentang bibit, itu banyak beberapa jenis bibit lokal kita. Itu kan kita sudah minta disertifikasi Misalnya dari Nara itu kan kita kenal beras padi hitamnya, padi padang padi ladangnya Itihama itu kan sudah juga disertifikasi oleh kementerian. Yang berikutnya begini Pak, kita perlu mendorong supaya kegiatan atau proses kedaulatan pangan itu dia lebih mengakar di tingkat komunitas. Nah, salah satu tantangan untuk itu minimal kita harus bagaimana melakukan penataan ulang reforma agraria untuk meningkatkan akses lahan oleh petani. Nah, rata-rata petani kita di Flores-Timur itu luas garapannya itu sangat kecil, bahkan di bawah setengah hektar. Sementara tanah atau lahan itu banyak dikuasai para ulayat dan itu kepemilikannya. Nah, rasio antara pemilik dengan penggarap ini juga sangat jauh gapnya, sehingga kita perlu melakukan kajian di aspek sosial ini Pak, untuk menjawab persoalan teknis itu. Nah, ini pandangan Pak Agiha sendiri bagaimana? Memang dari kementerian itu kan juga membantu rakyat, membantu pemerintah, membantu petani berkaitan dengan lahan garapan mereka memang kita akan berhadapan dengan kondisi-kondisi tertentu. Agraria untuk masuk ke wilayah-wilayah tertentu itu mereka sangat hati-hati. Bahkan pemerintah juga mewanti-wanti untuk hati-hati pada wilayah-wilayah tertentu, karena berkaitan dengan sosial budaya yang ada di wilayah tersebut. Tetapi yang memungkinkan adalah bagaimana kemampuan pendekatan yang dilakukan supaya lahan itu bisa dimanfaatkan. Kalau kita bicara tentang petani Flores-Timur itu kan dua hal saja, dia memiliki lahan dan memiliki tanaman. Nah, terkait kepemilikan tanaman dengan lahan ini juga perlu integrasi juga, Pak. Jadi orang Flores-Timur kan sambil bertani tapi peternak juga. Cuma problemnya masih dalam skala untuk pemenuhan kebutuhan pangan, bahwa memang kita berdalaut untuk pangan itu apa yang kita tanam, apa yang kita ngolah, apa kita konsumsi atau kita makan. Kalau bisa dijual pun sedekat mungkin di dekat lokasi kita. Sehingga ini perlu
perluasan atau perlu peningkatan dalam merespon situasi yang tengah terus melaju, misalnya kondisi ekonomi yang tidak seimbang dengan pendapatan petani. Jadi mau tidak mau, salah satu upaya meningkatkan produksi itu juga strateginya melakukan perluasan lahan itu. Nah, ini bagaimana bos ini? Ya, memang perluasan lahan itu akan berjalan seimbang atau sebanding dengan sumber daya ya, dengan sumber daya. Sekarang ini ada kecenderungan pandangan masyarakat ataupun orang muda berkaitan dengan pekerjaan sebagai petani. Ada loss generasi di sana. Anak muda tidak mau masuk kebun ya. Mengakibatkan banyak lahan yang tidak bisa diolah. Artinya lahan itu bisa diolah kalau kita mampu mengajak lebih banyak orang untuk menjadi petani. Maka harus ada kreativitas, di bidang pertanian, sehingga orang melihat wah jadi petani ini baik. Mereka memandang oh ini baik, ini bisa memberikan pendapatan, ini akan meningkatkan ekonomi keluarga. Ya. Sebagai seorang mantan ya bupati, saya melihat bagaimana menjadikan petani, menjadikan orang muda atau menjadikan pertanian Flores Timur itu menarik bagi orang muda. Dan harus dibutuhkan lebih banyak orang lagi yang harus menjadi contoh atau model bagi orang-orang muda yang lainnya. Karena kita kalau bicara tentang kedaulatan pangan, kita tidak berhenti saja pada soal bagaimana kita mengolah lahan. Ya. Tapi banyak hal yang terkait di sana. Dan saya kira sistem-sistem ya yang membentuk sistem ini kalau bisa dipenuhi semua, itu akan menjawabi persoalan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Kabupaten Flores Timur. Nah, soal sistem tadi Pak, apakah perlu kita melakukan semacam sistem pembaruan komunitas pangan di level komunitas itu? Ya, ketika kita kampanye tentang kedaulatan pangan, apa yang mau kita buat? Ya. Apa yang mau kita buat? Maka kita harus mampu membangun semangat bagi masyarakat Flores Timur untuk mencintai produk-produk masyarakat, produk-produk kita. Dan itu memang dibutuhkan kerja yang ekstra. Betul Pak. Kampanye yang terus-menerus. Saya melihat pada saat tadi, saya senang tadi kegiatan itu, saya merasa seperti ketika saya masih bupati. Oh, waktu di acara pengesmian rumah sakit ada. Karena yang tampil di situ semua pangan lokal. Kalau pemimpin turun dan membiasakan tersedianya pangan lokal, ini akan memberikan nilai tersendiri bagi produk petani kita. Jadi kalau di lingkaran PNS atau ASN kita bisa buat itu, dia akan berpengaruh terhadap setiap orang di lingkungannya. Betul. Jadi menarik ke soal konsumsi budaya konsumsi pangan lokal itu juga salah satu pilar dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan. Nah, kembali ke soal membangun ekosistem pangan komunitas itu, kita juga harus melihat beberapa basis landasan kita. Pertama soal basis komunitas. Nah, basis komunitasnya kalau segmen anak muda, generasi milenial, tadi Pak Agh sudah menyebutnya bahwa sebelumnya Pak Agh di periode 2017-2022 ada program yang spesifik selamatkan anak muda, tetapi secara sektor pertaniannya itu memang belum kelihatan nampak begitu, karena anak muda cenderung bermain di kegiatan ekonomi kreatif lainnya. Padahal pertanian itu juga sesungguhnya bisa menghasilkan uang lebih banyak. Iya, memang spesifik yang disampaikan tadi kan soal selamatkan orang muda ya. Itu waktu itu kan kita mulai dengan membangun jadi kita kumpulkan orang muda, memberikan motivasi, lalu mereka menemukan kira-kira apa yang mereka akan buat. Dan dari hasil waktu itu, ketika apa yang mau dibuat, kalian buat, itu memang paling banyak itu di bidang peternakan. Tetapi spesifik pertanian itu sangat terbatas.
yang mau ikuti program itu khususnya untuk di bidang pertanian atau hortikultura sangat terbatas. Nah, Peternakan babi di saat Peternakan sedang babi. berjalan kena virus yang membahayakan dan tidak ada obatnya sampai sekarang. ketika mau berkembang virus datang. ASF. Nah, ya tapi usaha harus tetap Iya. dan kehidupan terus berjalan. Iya. Sehingga harus tetap mampu melihat peluang dan keberanian untuk melangkah. Betul Pak. Jadi soal pilihan komoditi secara budaya kita lama holot ke petani dan peternak itu kan juga bagian dari budaya, bahkan konsumsi budaya juga. Produktivitas memang terus ditingkatkan. Nah saat ini Breu AGH juga ingin bertarung di DPRD provinsi. Tentu kita melihat pemilu 2024 ini juga menjadi pemilu penuh gagasan, tidak dalam rangka mengkultur, sehingga tawaran apa yang bisa dihadirkan kepada masyarakat terkait dengan bagaimana mendorong program kedaulatan pangan. Memang saya sekarang juga sementara bertani. Ya. Ini kan sebenarnya juga secara langsung saya mau mengajak atau mau menunjukkan kepada teman-teman muda. Ya. Ayo kita masuk kebun, kita mulai bertani. Kalau soal Sehingga itu nanti kalau misalnya, ya misalnya apa yang mau diperjuangkan kalau mau jadi DPR nanti ya, begitu ya. kira-kira begitu apa gagasan yang ditawarkan. Ya kalau saya sudah mulai dengan hal ini, Ya. memberi motivasi, membangun semangat, saya berharap orang muda ke depan melihat itu sebagai peluang dan kita berada di situ bersama mereka. Ya, dan Pak Agha sudah memulai dengan usaha budidaya vanili. Bisa dicerita sedikit soal dinamisasi vanili yang mulai berproses dan bisa menginspirasi orang lain. Ya. Saya kira petani kalau lapisan generasi milenial dengan melihat konsep tata kelola vanili di kebunnya Pak Agha, saya kira mereka bisa terinspirasi itu. Silakan Pak. Ya, memang saya datangnya dari urusan tanaman. Sebelum menjadi anggota DPR saya penangkar ya. Berarti kalau setelah melepaskan tugas-tugas itu, Ya. saya pasti kembali ke sana. Saya pasti kembali ke sana. Ya, sehingga saya memang mencoba, karena dalam pandangan kita di Flores Timur, vanili itu hanya bisa hidup di daerah pegunungan, dataran tinggi ya. Nah ini terjadi di dataran rendah nih. Sementara di wilayah yang lain lagi terus diuji coba ya, di Bali misalnya, orang terus menguji coba menanam vanili di dataran rendah. Ya sudah, kita buat coba juga. Coba kita tanam di dataran rendah di Oka ya, yang mungkin hanya 20 meter di atas permukaan laut. Nah, kita coba, ada tantangan-tantangan. Nah, tetapi 1 tahun lewat, apa yang saya tanam waktu itu dia bertumbuh dengan baik pada saat ini. Dan sampai sekarang perkembangannya bagaimana? Update terkini. Sudah mulai masuk fase pembuahan belum? Belum, saya belum mau itu karena saya menargetkan untuk bisa jadi kebun bibit. Oh, kebun bibit. Ya. Berarti tidak boleh dikawinkan karena kita waktu Flores Timur ini belum ada kebun bibit yang bersertifikat khususnya vanili. Pala kita sudah, ya. Serke sudah. Mente sudah lama, kelapa sudah lama. Nah, tetapi vanili, waktu saya minta dari kementerian waktu itu turun, mereka sampai di beberapa kebun dan ternyata tidak bisa karena mereka sudah kawinkan. Nah, jadi saya lagi coba untuk coba kita siapkan untuk diperiksa sebagai kebun bibit dan pertumbuhan yang bagus. Nah, saya juga bukan hanya vanili, bisa yang lain. Iya, bisa. Saya juga tanam pepaya. California Pak. Ya, ya dengan teman-teman yang lain juga mungkin sudah tanam ya. Saya mencoba menanam sekitar 400 pohon. Sekarang bulan kedua, termasuk bulan ketiga sudah mulai. Ya, saya kira coba ini juga bisa menjadi banyak hal ya. Saat ini pisang di Flores Timur di pasar kurang. Kenapa kurang? Kalau kita cek, wah ternyata bertrek-trek antar ke Surabaya dari Adonara, dari Narung Tukadara, Persimu Daratan, semuanya dijual ke Surabaya. Itu berarti orang muda juga bisa melihat ini peluang pasar dengan semakin bagusnya transportasi antar wilayah, khususnya ekspedisi terkoneksi ke pulau-pulau dari wilayah ke pusat-pusat.
saya kira ini kesempatan yang bagus bagi orang muda untuk melihat bahwa pertanian ini kesempatan bagus untuk kita menjadikan hidup kita. Nah, semakin menarik ini mulai dari vanili, tetapi kita masuk lagi ke soal komoditi pangan. Semenjak menjadi bupati, mungkin ceritakan sedikit soal tren jagung. Kenapa jagung? Jagung itu adalah makanan pokok kita orang Lanoholot, dan produk olahannya salah satunya adalah jagung titi. Itu di belahan dunia lain tidak ada, Pak. Jagung titi itu adanya cuma di Larantuka Daratan, Solo, Adonara, Lembata, dan Pantar di Alor. Nah, ini jagung juga penting dipercakapkan karena kebutuhan dengan produksi kita juga masih ada gap. Ya, memang kalau bicara tentang Flores Timur, bicaranya jagung. Ya, bicaranya jagung. Produktivitas jagung di Flores Timur itu sangat rendah. Ini kan menjadi problem disebabkan karena kebiasaan kita mengkonsumsi itu bergeser, ya. Dari orang tua kita dulu jagung bergeser ke beras, ya. Ini berkaitan dengan kebijakan secara nasional, ya, yang menyebabkan terjadi pergeseran juga di wilayah. Kemudian harga, ya, harga jagung, ya, produksi jagung harga itu tidak mampu menjawabi biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani itu sendiri. Ya. Jadi kita harus melihat bagaimana pasarnya, ya, mendorong petani sembari kita melihat pasar. Ya. Nah, bagaimana menaikkan harga jagung, ya, perlu intervensi sedikit dari pemerintah. Dan itu kita lakukan, ya, sehingga saya kira sekarang bulan-bulan begini yang tukang titi jagung, ya, itu juga sudah sulit mendapatkan jagung untuk dititi pada saat ini pada bulan-bulan ini, ya. Bahkan harganya menjadi sangat mahal. Kalau di pasar di Badan tidak salah itu satu wings itu sudah 10.000 pada saat ini. Nah, yang tadi salah satu penyebabnya dipengaruhi oleh kebijakan nasional, ya. Sementara kita di kabupaten kota itu kan kewenangan otonomi daerah sangat luas untuk bisa memperkasai bagaimana kita memaksimalkan soal jagung ini menjadi magnet tersendiri Flores Timur. Kalau pergi ke Flores Timur, kalau tidak ada oleh khas jagung itu sepertinya belum sampai Flores Timur begitu. Jadi waktu itu kan bagaimana kita menyiapkan pasar, ya, untuk menjawab kebutuhan. Sehingga saya waktu itu melihat ada ruang, ya, bagaimana kita menjadikan jagung ini salah satu kebutuhan, nah, sebagai pengganti beras, ya, atau bisa diselingi dengan beras, ya. Sehingga ada program PKH waktu itu. Nah, itu saya tanya, ini bantuan ini kan harus belanja di warung. Apa yang dibelanjakan? Beras. Kenapa hanya beras? Bisa dikonversi dengan yang lain? Mereka bilang bisa. Ya sudah, kalau begitu 10 kg beras ini kita konversi dengan sebagiannya kita konversi ke jagung, sehingga setiap bulan satu kepala keluarga itu mendapat 1 kg beras jagung. Nah, bagaimana mendapatkan beras jagung untuk menjawab kebutuhan ini? Karena waktu itu kita punya 18.000 kepala keluarga penerima PKH. Nah, itu berarti kan kebutuhan itu 18 ton per bulan. Rutin. Nah, 1 tahun kan sudah bisa 400 ton kebutuhan beras jagung. Artinya kalau kebutuhan jagung pipilan, nah, itu berarti bisa sekitar 600-700 ton jagung pipilan. Nah, sehingga kita intervensi waktu itu, ya. Kita dorong petani, ayo tanam jagung. Itu saya perkuat di wilayah Kecamatan Tenda, itu menjadi titik model yang kita buat, ya, melalui revolusi pertanian. Dan itu berjalan bagus itu. Mereka menjawab kebutuhan PKH, mereka juga menjawab, ya, kebutuhan untuk pakan ternak. Nah, ya, karena jagung bisa untuk pangan, bisa untuk pakan ternak. Nah, sehingga dua hal itu yang dijawabi oleh Kecamatan Titehena waktu itu di tahun-tahun itu. Nah, di Adonara waktu itu kita hanya dorong, ada orang di Adonara sini di Kecamatan Pak Kamilus, ya. Pak Kamilus itu penjumat, ya. Saya lihat dia kan sangat aktif
ya, berjuang untuk kepentingan petani. Sehingga saya pikir, sudah kalau begitu kita kirim saja mesin untuk apa ini buat beras jagung. Beliau sendiri bingung, tidak pernah meminta. Tetapi saya sampaikan ke beliau, kirim kasih beliau. Dan saya minta beliau untuk menjawab kebutuhan beras jagung bagi kepentingan PKH di wilayah Adonara. Ya itu cara kita untuk membangun titik-titik model bagi masyarakat yang lainnya. Tetapi tadi antara kebutuhan yang besar itu, kemampuan kita di daerah memproduksi itu kan belum cukup. Bagaimana menutupinya? Apa harus belanja dari luar Flores Timur? Iya, akhirnya kan terpaksa demikian. Ada jagung yang sudah dikirim ke Umere, kemudian masuk lagi kembali ke Flores Timur. Kan banyak ini, ya. Sehingga memang yang paling penting pertama itu adalah sumber dayanya. Kalau lahan, itu saya selalu percaya terhadap budaya Lamhono. Mungkin banyak petani yang tidak memiliki lahan. Betul. Dan mereka hidup di atas lahan garapan. Jadi penggarap. Tetapi kan walaupun dia tidak punya lahan, tetapi ada nilai budaya tersendiri, ya, budaya kita yang memberikan. Kalau kita di sini itu kan ada bahasa Lamhono, yaitu Tanawi ma olah gemenu. Ya, ada budaya itu, ya. Berarti kalau kita menjaga kehidupan yang baik secara sosial di masyarakat, tidak ada problem soal lahan. Tinggal saja kemauan kita mau mengolah atau tidak. Saya lihat demikian. Ya, kalau memang pertanian itu memang sesungguhnya adalah budaya, Pak. Bahkan di universitas pun ada fakultas agrikultur, itu artinya budaya, warisan leluhur nenek moyang kita. Tetapi pertanian dari masa ke masa, dari waktu ke waktu juga kan mengalami perubahan-perubahan. Ada perubahan teknologi, ada perubahan informasi. Nah, ini kan kita juga perlu melakukan penyesuaian. Ya, kita tidak bisa berharap bahwa kita harus cuci kebun seperti orang tua kita cuci kebun, karena itu tidak punya daya tarik bagi orang muda pada saat ini. Jadi tradisi bertani, cara bertani juga itu harus menjadi perhatian. Dia harus memberikan daya tarik bagi orang muda. Nah, selama kurang lebih memimpin Flores Timur 5 tahun, tantangan paling berat di sektor pertanian ataupun khususnya pangan itu lebih berat, apakah di soal dukungan regulasi atau soal anggaran nih, Pak? Antara dua variabel ini. Kalau regulasi itu selalu ada, ya, berkaitan dengan bibit, berkaitan dengan pupuk, ya. Sementara kalau bicara anggaran, kekuatan masyarakat itu jauh lebih besar daripada anggaran yang dimiliki pemerintah. Jadi membangun kekuatan di masyarakat itu menjadi sangat penting atau menjadi modal penting, ya. Kalau kita bicara kedaulatan pangan, tadi judulnya koalisi rakyat untuk kedaulatan pangan. Sehingga saya juga nonton itu, punya podcast minggu lalu, ya, itu bersama Pak Camat. Itu Pak Camat, satu lagi, ya, begitu, ya. Itu menarik, satu lagi, ya. Sekarang isu yang lagi berkembang itu kan isu soal kedaulatan pangan. Lalu di musim politik itu penyampaian Pak Camat, ya. Bagaimana politisi melihat isu ini penting. Jadi kalau kita melihat isu ini penting, ya. Kalau di musim politik itu menjadi penting, dia harus juga menjadi penting pada setiap saat. Ya. Jadi urusan pangan tidak menjadi konsumsi ketika momentum menjelang pemilu saja. Semua orang menyadari bahwa persoalan pangan ini kan persoalan klasik di tingkat global sampai ke lokal dan sampai hingga saat ini belum ada ujungnya. Sehingga tidak ada salahnya ketika beliau menyampaikan momentum. Iya, karena butuh semakin banyak orang yang bicara tentang kedaulatan pangan. Dengan cara demikian, koalisi rakyat itu bisa tercapai. Artinya penguatan di level akar rumput, di basis komunitas itu penting, karena tadi Pak
AGH sampaikan bahwa kekuatannya ada di masyarakat lebih kuat ketimbang soal anggaran daerah yang tersedia. Sehingga ini perlu sinergi antara masyarakat dengan para elit pengambil putusan. Sehingga kalau sinergi kedua-duanya ini bisa berjalan bersama, saya yakin Flores Timur ke depan bisa menghadirkan pertanian ataupun pangan yang bisa berdaulot secara mandiri. Terakhir Pak AGH bisa memberikan closing statement untuk harapan-harapan atau pesan khusus kepada kita semua di Flores Timur dalam merespon soal kedaulatan pangan di tengah era La Nina ini, kemarau panjang sehingga hari ini. Ya, pada satu kesempatan ya, ada elit yang menyampaikan Flores Timur ini miskin karena terlalu banyak petani, pekerjaannya banyak petani. Memang 60% ya. Ya. Tapi saya tidak setuju dengan pernyataan ini. Bahwa petani tidak selalu miskin. Dan kita anak muda pada saat ini harus membuktikan bahwa petani itu penting dan dia tidak miskin. Ya. Yang kedua, ada ketidakpastian ya, soal iklim pada saat ini. Ya. Sehingga ketidakpastian iklim ini juga didukung dengan kondisi mendunia ya, soal perang antar wilayah dengan pengaruh situasi global juga. Ya. Itu akan sangat berdampak terhadap pangan ya. Sehingga kepada para petani saya mengajak untuk mari terus giat bertani, dan kepada orang muda yang belum mau menyentuh pertanian atau melihat pertanian, saya ajak mari kita bertani, karena itu akan menjawab persoalan kita, apalagi dalam hal tadi disampaikan soal ketidakpastian iklim ya. Kalau kita mampu berproduksi dengan baik ya, dengan kemampuan itu saya kira dia menjadi luar biasa ya. Akhirnya kita bisa jadikan sektor pertanian untuk bisa menghasilkan uang sebanyak-banyaknya, karena apa yang kita konsumsi hari-hari itu adalah proses yang terjadi di masyarakat melalui sektor pertanian. Semakin banyak orang ya mencintai produk pertanian kita, maka Flores Timur akan menjadi lebih sehat. Luar biasa Pak, terima kasih banyak Pak informasi dan pesan-pesannya kepada kita. Terima kasih banyak sudah memberikan informasi dan hadir di podcast Akun Sataran. Sampai ketemu lagi di episode yang terima kasih dengan terus berkembang ya. Oke bos, luar biasa. Sudah bisa ngopi ya.